Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai wakaf, di mana presentasi kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen Ziswaf yang diampu oleh Ibu Siti Hasanah. Sebelumnya, perkenalkan saya Miftahul Jannah sebagai moderator. Saya Anissa Zuraida Rodiati. Saya Hovifah Regina Panduga Mas. Saya Karimah Jabardina. Dan saya Tiffany Laras Ramandani. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama akan dibawakan oleh Karimah. Baik, materi pertama yaitu terkait pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa, yang artinya menahan atau berhenti. Adapun menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut mazhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Kemudian dalil wakaf terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 92, yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian terdapat juga dalam hadis yang artinya bahwa Umar ibnu Khattab menghadapi masalah tanah di Khaybar, lalu menghadap kepada Nabi SAW mempertanyakan hal itu. Ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar, tidak ada harta lain yang lebih berharga dari tanah itu. Maka apa yang harus aku kerjakan? Beliau bersabda, jika kalian suka, tahanlah tanahnya lalu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan hasilnya, tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Tetapi hasilnya disedekahkan kepada para fakir miskin, kerabat dekat, budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak mengapalah orang yang mengelolanya untuk makan mengambil hasil dari tanah itu secara baik-baik, memberi makan tanpa ingin memilikinya. Kemudian materi akan disampaikan oleh saudari Hovifah Regina. Nah, untuk selanjutnya ada rukun dan syarat wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu yang pertama wakif atau pemberi wakaf. Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia balik, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, mauquf atau yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Yang ketiga, mauquf alaih atau yang diberi wakaf. Mauquf alaih tertentu bisa jadi dimaksudkan kepada 1 orang, 2 orang, atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan, yang jelas memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Yang keempat, ada sighot atau pernyataan pemberian wakaf dan penerimanya. Wakaf disighotkan baik lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Selanjutnya, hukum wakaf. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah mubah, sedangkan
para faqih yang lain berpendapat hukum wakaf adalah mandub atau mustahab. Arti mandub atau mustahab ialah suatu perbuatan yang diberi pahala bagi pelakunya, tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Raras. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian dari nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian untuk syarat nazir yaitu bagi perseorangan warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Kemudian untuk organisasi, yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perseorangan. Organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Kemudian yang ketiga ada badan hukum, yaitu pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perorangan Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Untuk yang selanjutnya ada perbedaan zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Yaitu berdasarkan segi definisi, untuk zakat sendiri yaitu besaran harta tertentu yang dikeluarkan umat muslim kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian untuk definisi dari wakaf yaitu menyerahkan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan umum guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Kemudian untuk definisi dari infak yaitu bentuk pemberian pada orang lain atau membelanjakan harta untuk kebaikan. Sedangkan pengertian dari sedekah yaitu segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lainnya dengan harapan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk perbedaan dari segi hukum, zakat hukumnya wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim. Sedangkan untuk wakaf, infak, dan sedekah hukumnya sunnah. Kemudian untuk segi waktu, zakat dikeluarkan pada waktu tertentu saja. Sedangkan wakaf, infak, dan sedekah tidak ada ketentuan waktu atau bisa kapan saja. Kemudian perbedaan dari segi kegunaan, untuk zakat, yaitu berhak atas kepemilikan benda dan manfaatnya bagi penerima zakat. Kemudian untuk wakaf, hanya berhak menerima manfaatnya saja dan tidak berhak memilikinya atau menghabiskan harta wakaf. Kemudian untuk infak dan sedekah, kegunaannya untuk bebas dan bisa bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Kemudian dari segi ketentuan, untuk zakat, yaitu memiliki syarat dalam jumlah atau takaran tertentu, yakni mencukupi 1 nisab dan mencapai haul. Untuk wakaf, bisa tanah kosong atau belum produktif maupun bangunan yang tidak berpenghuni, tetapi juga bisa dalam bentuk lain yang berguna bagi orang banyak. Kemudian untuk infak, bentuk amalan berupa harta dan tidak ada batasan jumlah harta dalam berinfak atau semampunya saja. Sedangkan sedekah yaitu bisa berupa harta ataupun non-harta, yaitu berupa waktu, tenaga, dan bantuan lain yang bisa bermanfaat bagi sesama. Kemudian yang terakhir ada dari segi diperuntukkan untuk siapa, untuk zakat yaitu diperuntukkan untuk 8 golongan yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang terjerat utang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian untuk wakaf diperuntukkan oleh 2
jenis, yaitu wakaf ahli yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Kemudian yang kedua, wakaf khairi atau kebajikan yang diberikan untuk kepentingan atau kemasyarakatan. Kemudian dari segi infak dan sedekah diperuntukkan untuk siapapun dan khususnya bagi yang membutuhkan. Untuk yang selanjutnya akan disambung oleh Anissa Zuraida. Selanjutnya, tata cara wakaf benda bergerak berupa uang. Yang pertama, sebelumnya saya jelaskan dulu, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Kemudian, wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Hal ini berdasarkan peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk yang pertama, datang atau wakif datang hadir ke LKSPWU. LKSPWU ini lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Kemudian menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Lalu mengisi ikrar wakaf, akta ikrar wakaf atau AIW dan melampirkan kartu identitas diri yang berlaku. Kemudian wakif menyetorkan nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI. Kemudian mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW ini. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian wakif mengucapkan sigoh wakaf dan menandatangani AIW bersama 2 orang saksi dan pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW. Kemudian LKSPWU mencetak sertifikat wakaf uang atau SWU. Dan yang terakhir LKSPWU memberikan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf. Selanjutnya, wakaf uang, investasi wakaf uang, dan hasil investasi wakaf uang yang telah disetorkan tadi dari wakaf melalui LKSPWU, selanjutnya akan dikelola oleh nazir. Selanjutnya, tata cara wakaf benda tidak bergerak yang akan disampaikan oleh Miftahul Jannah. Baik, selanjutnya ada tata cara wakaf benda tidak bergerak. Nah, benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, di mana tata cara perwakafan tanah milik secara berurutan yaitu yang pertama, perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya sebagai calon wakif diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Kemudian yang kedua, calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW yaitu dokumen-dokumen seperti sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah, surat keterangan kepala desa diperkuat oleh camat setempat mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak dalam sengketa. Kemudian ada surat keterangan pendaftaran tanah
Dan yang keempat ada izin bupati atau wali kota madya. Nah, kemudian PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat apakah sudah memenuhi atau belum memenuhi. Kemudian meneliti juga saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazir. Di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nazir yang telah disahkan. Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas, dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan, misalkan orangnya bisu, maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat dan kemudian mengisi belangko dengan bentuk WI. Nah, kemudian apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepak yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan di hadapan nazir setelah mendapat persetujuan dari Kandepak dan semua yang hadir dalam upacara ikrar wakaf tersebut ikut menandatangani ikrar wakaf. PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf rangkap 4 dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya selambat-lambatnya 1 bulan dibuat ikrar wakaf. Tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai berikut, yaitu akta ikrar wakaf lembar pertama disimpan oleh PPAIW. Kemudian lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor subdit agraria setempat. Kemudian lembar ketiga untuk pengadilan agama setempat. Nah, salinan akta ikrar wakaf itu yang lembar pertama diperuntukkan wakif, lembar kedua untuk nadir, lembar ketiga untuk Kandepak kabupaten atau kota madya, dan lembar keempat untuk kepala desa setempat. Nah, di samping telah membuat akta, PPAIW juga mencatat dalam daftar akta ikrar wakaf dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi kami terdapat kesalahan, kekeliruan dari sikap maupun ucap kami. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.